Gimana teman-teman, kelihatan nggak PPT-ku? Kelihatan, Kak. Oke. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih yang udah menyempatkan waktunya hadir di kegiatan Baris Study Club ini. Jadi tadi udah dikasih tahu juga sama teman-teman panitia kalau Baris Study Club ini tuh bakal berlangsung berkesinambungan gitu ya. Jadi selepas ini adalah kegiatan yang ini adalah kegiatan pembuka, juga bukan merupakan sekaligus kegiatan terakhir gitu. Oke, aku lanjut aja ya. Jadi pada pembahasan kali ini teman-teman, aku akan membahas mengenai tips and trick CV goals for scholarship. Oke, ini mungkin perkenalan aku dulu lah, teman-teman udah tahu lah ya. Oke, lanjut. Oke, jadi secara garis besar teman-teman, nantinya aku akan membahas mengenai 4 hal ini. Jadi tips and trick memenangkan scholarship yang kamu pengen. Yang pertama itu aku akan menjelaskan ke teman-teman mengapa CV itu menjadi instrumen penting dalam apply for scholarship, yang dalam hal ini masuk ke dalam urgency. Kemudian yang kedua adalah what to do. Kira-kira apa aja sih yang harus teman-teman lakukan sebelum apply for scholarship dan menyusun CV. Karena kita tahu bahwa dalam menyusun CV itu kan nggak boleh sembarangan gitu ya. Harus ada hal-hal yang sekiranya teman-teman pengen masukkan tuh apa. Kemudian sebelum teman-teman apply for scholarship, kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, biasanya nih ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan gitu oleh teman-teman yang terutama baru pertama kali nulis CV atau apply for scholarship. Nah, dalam hal ini aku akan menjelaskan ke teman-teman kira-kira kesalahan apa, dan tentunya hal itu bisa menjadi pelajaran teman-teman agar tidak dilakukan ketika nanti siapa tahu gitu teman-teman ada yang pengen apply for scholarship atau membuat CV. Karena CV ini kan nggak hanya terbatas ketika teman-teman ingin apply for scholarship gitu ya. Ketika teman-teman ingin bekerja pun pasti membutuhkan yang namanya CV gitu. Kemudian yang keempat itu ada format CV. Kira-kira tuh format yang seperti apa sih yang dibutuhkan? Karena kan dalam CV itu kita harus singkat, padat, dan dapat merepresentasikan teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja materi yang pertama, itu terkait dengan urgency. Nah, kira-kira apa sih pentingnya CV dalam dalam meng-apply for scholarship atau teman-teman nanti ingin meng-apply untuk bekerja. Yang pertama adalah CV itu sebagai instrumen untuk menilai seseorang gitu. Jadi dalam CV kan kita tahu gitu ya, ada yang namanya pengalaman organisasi, kemudian leadership experience, dan hal-hal lain seperti itu. Jadi dengan adanya CV, maka nantinya recruiter yang akan meng-hire teman-teman itu akan melihat sebetulnya nih anak berkompeten atau enggak, berkapabel atau enggak, seperti itu. Jadi CV ini sangat penting gitu ya teman-teman ya. Kedua ya tentu menjadi tolak ukur recruiter. Karena kita tahu bahwa banyak sebenarnya orang yang memang berkapabel gitu, tapi mereka nggak lolos dalam tahap selanjutnya atau dalam tahap wawancara ketika beasiswa. Nah, ini sebenarnya disebabkan karena mereka tuh nggak bisa memaksimalkan CV yang mereka buat, serta nggak mengakomodir hal-hal yang seharusnya ada dalam CV gitu. Tapi di lain sisi teman-teman, ada beberapa orang yang terkesan biasa-biasa aja gitu, tapi dia bisa mengkomunikasikan CV-nya itu dengan bagus. Nah, maka dalam hal ini orang tersebut pasti bisa untuk lolos ke tahap selanjutnya kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin CV, agar CV kalian tuh diperhitungkan. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak sih ketika teman-teman apply for scholarship itu itu ada ribuan bahkan puluhan ribu orang yang apply gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin yang ingin apply beasiswa yang cukup bergengsi, itu nggak heran kalau misalnya yang apply itu bisa ribuan bahkan puluhan ribu gitu. Maka dari itu ketika CV teman-teman itu biasa aja, maka ya kemungkinan orang yang nantinya akan merekrut teman-teman tuh kayak ya ini mah CV-nya biasa aja, kayak cari lagi deh yang lain kayak gitu. Karena ini sering banget gitu ya teman-teman ya. Maka dari itu aku ingin di sini tuh teman-teman bikin CV yang berbeda dari orang lain gitu, yang beda dari uh, apa namanya peserta-peserta lain lah pokoknya kayak gitu. Nah, ini ada sedikit kutipan dari Iman Usman, co-founder Ruang Guru. Jadi dia bilang bahwa CV yang bagus memang nggak menjamin kita mendapatkan beasiswa atau pekerjaan, tapi CV yang tidak bagus akan mengakibatkan kita kehilangan kesempatan untuk maju ke tahap berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat gitu ya seberapa penting CV dalam teman-teman apply for scholarship atau pekerjaan nanti gitu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira apa aja yang harus teman-teman lakukan atau persiapkan sebelum apply for scholarship dan membuat CV gitu? Oke, yang pertama adalah understand who you are. Jadi, pahami diri kalian dengan baik.
kira-kira tujuan kalian tuh mau jadi apa? Kemudian teman-teman mau beasiswa seperti apa? Kira-kira apakah teman-teman mungkin memiliki keahlian tertentu yang nantinya bisa menjadi hal yang ditonjolkan dalam CV. Nah, caranya seperti apa untuk mengerti diri sendiri? Nah, caranya ini adalah yang pertama, itu make a list of details of relevant kategori. Jadi, membuat daftar rinci per kategori gitu ya. Nah, di sini aku udah mengelompokkan teman-teman kira-kira apa aja yang harus teman-teman buat. Yang pertama mungkin dari leadership experience gitu ya, pengalaman menjadi seorang pemimpin. Mungkin ketika teman-teman di SMA pernah menjadi ketua OSIS atau sekarang menjabat sebagai ketua himpunan, LSO atau ketua BEM. Nah, itu teman-teman buat dulu daftar rincinya. Daftar rincinya dibuatnya seperti apa? Jadi mungkin teman-teman tulis dulu di Word gitu ya. Ini teman-teman jangan tulis di CV dulu. Teman-teman buat di Word dan yang isinya itu mencakup ini semua, kayak teman-teman kategoriin dulu aja kayak leadership experience yang pernah teman-teman alami itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah organizational experience. Nah, kira-kira apakah teman-teman pernah menjadi ketua pelaksana, mungkin pernah menjadi CO atau SC ataupun hal yang lain gitu ya. Nah, seperti contohnya ini ada Leon gitu ya. Nah, ini sebenarnya ajang buat teman-teman menunjukkan gitu kalau teman-teman itu adalah orang yang memiliki pengalaman dalam bidang organisasi gitu. Jadi ketika nanti teman-teman membuat CV itu nggak hanya di bagian organizational experience tuh nggak kosong gitu. Nah, ini apa ya? Leon ini bisa menjadi ajang teman-teman gitu. Maka dari itu manfaatkanlah proker-proker baris terutama yang Leon ini karena kan ini skalanya nasional gitu ya. Sayang banget kalau teman-teman lewatin karena ini tentunya bisa membuat teman-teman itu baik dalam organizational experience-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah hobbies and interest. Kira-kira buat hobi atau minat teman-teman itu seperti apa? Teman-teman tulis aja dulu. Teman-teman merefleksikan diri, kira-kira apa sih hobiku? Apa sih minatku seperti itu? Teman-teman tulis gitu ya, dibuat listnya. Kemudian terakhir adalah skill. Kira-kira keterampilan utama yang teman-teman pernah lakukan apa? Tapi ini dibuktikan teman-teman mungkin kalau yang kepenulisan gitu ya, pernah dapat juara atau yang teman-teman punya skill dalam bidang debat, nah itu bagus seperti itu. Jadi ditulis dulu aja kira-kira hal apa yang teman-teman pernah alami, terutama dalam keterampilan ini kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita bisa mengenali diri, maka dari itu selanjutnya adalah doing research. Kita lakukanlah penelitian terhadap apa? Yang pertama adalah cari tahu informasi tentang beasiswa yang teman-teman yang ingin kalian tuju. Nah, ini aku udah buat daftar beberapa beasiswa yang cukup bergengsi gitu ya di Indonesia. Seperti contohnya mungkin LPDP, kemudian beasiswa unggul, ada beasiswa Jarum, Pertamina, Bank Indonesia atau Tanoto Foundation. Nah, ini adalah beberapa beasiswa yang cukup bergengsi di Indonesia. Nah, dalam hal ini teman-teman cari tahu dulu. Kalau aku dulu ya ketika ingin mengapply beasiswa Bank Indonesia, aku cari tahu dulu kayak sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu seperti apa sih? Kemudian komunitas apa yang mewadahi para penerima beasiswa gitu. Karena nantinya ketika teman-teman apply terus keterima, maksudnya lolos dalam seleksi administrasi, itu kan ada yang namanya tahap wawancara. Nah, dalam tahap wawancara inilah yang kemudian krusial gitu teman-teman. Apakah teman-teman itu akan diterima atau enggak? Jadi dalam hal itu seberapa cakap teman-teman menjawab pertanyaan wawancara seperti itu. Nah, kemudian teman-teman pastikan dulu sebetulnya nilai atau value apa yang mereka cari dari mahasiswa. Apa mungkin mereka mencari mahasiswa yang jiwa sosialnya itu tinggi atau pengalaman kepemimpinannya itu baik seperti itu. Intinya teman-teman pahami aja dulu. Kira-kira teman-teman yang mau masuk ke beasiswa A, apa yang mereka cari seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita pahami bahwa kita adalah orang yang tepat gitu. Misalnya nih setelah kita melakukan riset, pastikan kita memenuhi poin ini. Misalnya kalau mereka mencari mahasiswa yang IP-nya 4, maka kalau teman-teman yang mungkin IP-nya di bawah 4 ya, saranku nggak usah daftar gitu. Karena teman-teman pasti nggak akan lolos dalam seleksi administrasi karena tidak memenuhi kriteria yang mereka cari. Atau mungkin jurusannya harus A. Nah, ketika teman-teman jurusannya B, C, atau D, itu kan tidak memenuhi gitu ya. Maka teman-teman nggak usah daftar, karena sayang aja gitu kalau teman-teman daftar, sedangkan mereka nggak mencari orang yang dari jurusan seperti itu. Kemudian, ataupun mungkin memiliki pengalaman leadership. Atau aku pernah waktu itu apply beasiswa yang mengharuskan anaknya itu minimal pernah mengikuti lomba tingkat kampus gitu. Ya, kayak gitu. Itu ada loh seperti itu.
Jadi saranku mungkin teman-teman sekarang mulailah ikut lomba. Tapi lombanya itu kalau bisa sih dari tahap yang paling bawah dulu kalau teman-teman pengen berproses gitu ya. Saya dari tahap jurusan, kemudian kalau sudah menang gitu ke tahap fakultas, kemudian ke tahap universitas, dan setelah memiliki banyak pengalaman baru kita terjun ke yang skala nasional dan bahkan internasional seperti itu. Itu sih saranku kalau untuk hal ini. Nah, kemudian ini penting banget teman-teman. Teman-teman harus menghayati kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan dalam menyusun CV. Karena dulu aku ketika pertama kali menyusun CV pun aku melakukan kesalahan ini gitu. Dan ini aku nggak mau teman-teman melakukan hal ini karena ini fatal banget. Bukan fatal sih sebetulnya, mengurangi poin teman-teman, mengurangi kebagusan teman-teman dalam menyusun CV gitu. Nah, kira-kira kesalahan apa yang sering dilakukan? Oke, lanjut. Yang pertama, itu jangan mencantumkan hal-hal yang mengundang subjektivitas. Teman-teman coba deh lihat di Google gitu ya, contoh CV. Pasti aku yakin, semuanya itu pasti ada mencantumkan usia, agama, gender, berat atau tinggi badan, ataupun sosial media. Nah, saranku teman-teman, nggak usah mencantumkan hal-hal yang demikian. Kecuali mereka itu minta secara spesifik. Misalnya dari pihak beasiswanya bilang, tolong cantumkan berat atau tinggi badan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak diminta mencantumkan hal tersebut, ya nggak usah. Karena apa? Contohnya nih ya, mungkin kalau misalnya dalam hal bekerja gitu ya. Kalau teman-teman mencantumkan usia ketika dia tidak minta usia, maka kalau teman-teman mungkin yang usianya terlalu muda, dikhawatirkan kayak, oh dia usianya masih terlalu muda nih, takutnya nggak berkompeten dalam menyelesaikan pekerjaan ini kayak gitu. Misalnya dalam hal suku gitu. Siapa tahu orang yang ingin meng-hire teman-teman itu adalah orang yang memiliki subjektivitas terhadap suku tertentu kayak stigma buruk. Takutnya kan kayak, jangan dia dari suku A, takutnya nanti dia kerjanya males-malesan kayak gitu. Atau mungkin sosial media teman-teman nih. Ketika teman-teman masukkan sosial media ini harus hati-hati gitu. Bisa aja nanti perekrutnya itu mengecek sosial media teman-teman yang harusnya teman-teman lolos, ketika dicek kok sosial medianya begini gitu, sering menebar kebencian, sering galau-galau, pokoknya hal-hal yang sifatnya negatif gitu, bahaya. Makanya kalau teman-teman mencantumkan sosial media apabila mereka tidak meminta hal tersebut, saranku jangan mencantumkan hal yang demikian gitu ya. Oke, aku harap teman-teman paham gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan memberikan penilaian subjektif terhadap keahlian yang dimiliki. Teman-teman lihat di bagian kemampuan yang bawah gitu ya, yang ada Microsoft Office Word, Office Excel, PowerPoint, hal yang bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, ini jangan dicantumkan teman-teman. Aku dulu juga jujur aja ke teman-teman ya, aku melakukan hal demikian gitu. Aku memberikan tanda bintang kayak gitu-gitu. Nah, sebetulnya ini halnya sifatnya subjektif karena coba deh teman-teman bayangin, itu arti bintang 3 itu artinya tuh apa gitu. Bintang 7 itu artinya apa? Apakah dengan teman-teman menuliskan teman-teman bintang 7 itu artinya teman-teman sudah expert atau seperti apa? Itu kan penilaian yang yang diklaim, yang dijustifikasi sama diri sendiri gitu. Teman-teman nggak mencantumkan kira-kira kalau bahasa Inggrisnya bagus, apa yang membuktikan sih bahasa Inggris teman-teman itu bagus? Kalau ini adalah penilaian teman-teman sendiri gitu. Ini tuh berarti sifatnya subjektif. Sedangkan kalau CV itu harus objektif teman-teman. Jadi ya nggak usah dicantumkan hal yang demikian. Oke, lanjut ke 3. Nah, ini sering banget teman-teman jumpai pasti ya kalau di Google. Kalau teman-teman pertama kali bikin CV, aku yakin sih pasti mencari kayak contoh template CV yang baik gitu ya di Google. Nah, ini sebetulnya kurang tepat teman-teman kalau teman-teman mengambil template dari Google karena mayoritas template mereka itu pasti berwarna-warni. Kayak gini tuh ya. Ada warna hitam, biru, segala macam. Nah, takutnya apa? Takutnya adalah ketika teman-teman membuat CV yang demikian, itu tulisan yang di belakangnya itu takutnya nggak kebaca ataupun tidak dapat merepresentasikan teman-teman seutuhnya kalau kebanyakan gambar-gambar kayak gini gitu ya. Karena sebetulnya CV itu bukan menggambarkan seberapa kreatif kalian, tapi haruslah merepresentasikan siapa sebenarnya kalian gitu ya. Jadi bukan menggambarkan seberapa kreatif teman-teman, tapi haruslah merepresentasikan diri teman-teman gitu. Kecuali teman-teman apply mungkin untuk pekerjaan yang basisnya itu kayak membutuhkan
membutuhkan kreatif kayak media kreatif dan sebagainya. Dan itu pun aku rasa mereka pasti akan meminta portofolio, bukan CV kayak gitu. CV itu biasanya beda lagi. Kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Kemudian yang selanjutnya itu, jangan menggunakan akronim yang tidak lazim tanpa disertai penjelasan. Contohnya kayak Baris, Leon, KIPMI, OKK, kayak MUN. Coba deh teman-teman berpikir deh, mungkin kalau teman-teman ceritain Baris ke orang luar Baris, pasti kan dia nggak paham gitu, Baris itu apa? Apakah baris-baris berbaris? Kayak gitu kan. Apalagi teman-teman pengen apply beasiswa, kemudian hanya tulis kayak mungkin ketua divisi penalaran baris visip UB. Dia kan nggak tahu baris itu apa. Kalau bisa, teman-teman cantumkan penjelasannya terlebih dahulu kayak Badan Riset Ilmu Sosial atau Baris. Kemudian kayak Leon tuh apa? Apakah Leon itu singa gitu ya? Kan dia nggak ngerti yang ingin meng-hire teman-teman, yang ingin menerima beasiswa teman-teman tuh dia nggak ngerti. Kalau cuma tulis Leon, kayak MUN tuh seperti apa, mereka nggak ngerti gitu lah ya. Nah, intinya teman-teman tuh buatlah penjelasan gitu setelah atau sebelum mencantumkan hal-hal yang akronim yang demikian gitu, kayak Badan Riset Ilmu Sosial, baru dalam kurung baris, kayak gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Kemudian yang selanjutnya, itu teman-teman jangan mencantumkan seluruh riwayat pendidikan teman-teman. Nah, ini aku dulu, ini CV-ku dulu, kayak kentang banget gitu kan. Aku memasukkan semuanya dari SD, kemudian sampai aku dulu ngaji pun aku masukin gitu kan. Gak penting gitu sebenarnya. Kalau teman-teman sekarang S1, ya teman-teman masukin 2 pendidikan terakhir, yakni SMA berarti gitu kan. Kalau misalnya teman-teman sekarang S2, maka ya teman-teman masukin aja S1 terakhir. Jadi S1 dengan S2 gitu. Jadi nggak usah lah teman-teman masukin sampai SD, SMP, sampai ngaji pun dimasukin, nggak penting kayak gitu ya. Dan itu nggak membuktikan teman-teman tuh berkualitas gitu. Mereka juga nggak peduli sih kayak SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Kalau teman-teman sekarang udah S1 gitu. Apalagi nanti S2, SMA teman-teman juga nggak akan mereka peduliin kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya jangan mencantumkan foto. Mungkin ini terdengar aneh gitu ya di telinga teman-teman, kayak kok CV nggak boleh sih masukin foto? Harusnya kan CV ada fotonya gitu ya. Nah, dulu teman-teman ketika aku apply beasiswa Bank Indonesia, kan dulu sih, nggak beberapa waktu yang lalu gitu lah ya. Nah, ini tuh apa ya? Mereka minta foto itu di bagian yang terpisah. Jadi suruh kumpulin foto, kemudian CV-nya itu mereka nggak minta untuk masukkan foto, teman-teman. Karena apa? Biasanya foto ini dimasukkan ke dalam CV ketika teman-teman ingin meng-apply misalnya pekerjaan yang memang membutuhkan foto gitu, membutuhkan apa ya? Kemenarikan dari wajah kalian, misalnya seperti contohnya kayak model, kemudian mungkin pramugari atau pramugara seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengikuti beasiswa yang apalagi mereka tidak meminta foto teman-teman untuk dicantumkan di CV, itu teman-teman nggak usah cantumkan. Sayang space-nya. Kan ini sayang gitu ya ngeliat kayak bawah-bawahnya itu masih kosong. Padahal kalau misalnya di CV biasanya itu ada maksimalnya kayak harus 2 halaman atau 3 halaman. Kalau teman-teman menggunakan foto itu tidak bisa memaksimalkan apa ya isi CV teman-teman. Apalagi mungkin pengalaman teman-teman tuh banyak kayak gitu. Sayang sih. Apalagi gitu ya kalau mungkin si yang hire teman-teman nanti yang ingin menerima teman-teman itu dia memiliki subjektivitas terhadap ras tertentu gitu ya. Misalnya kayak mungkin foto teman-teman kelihatan kayak dari suku A atau ras tertentu gitu. Nah, yang ingin menerima beasiswa teman-teman ini orangnya punya sentimen atau stigma buruk terhadap suku tersebut atau ras tersebut. Nah, bisa aja kan dia menilai hal yang sifatnya subjektif seperti itu. Maka dari itu ya saranku nggak usah mencantumkan foto. Nah, aku akan jelaskan juga kira-kira apa aja yang nantinya bakal dimasukkan gitu ya di CV. Nah, oke lanjut ke 7. Nah, ini aku sering banget menemui orang yang menulis seperti ini ya. Teman-teman lihat tuh yang bagian bawah, yang pengalaman organisasi, yang ada ketua divisi, kemudian ketua divisi humas, anggota. Teman-teman pasti yakin deh, aku yakin teman-teman 100%, nggak 100% sih, pasti mungkin ada yang udah mengerti gitu ya. 90% deh, orang yang baru pertama kali bikin CV, pasti mencantumkan pengalaman organisasi hanya demikian gitu. Nggak pakai capaian apa yang teman-teman emban, atau capaian apa yang teman-teman capai pada saat memegang jabatan tersebut. Nah, ini salah teman-teman, salah banget. Apa ya, kalau teman-teman membuat seperti ini ya apa bedanya teman-teman dengan peserta lain? Aku yakin ketika
teman-teman apply beasiswa, pasti banyak orang-orang yang hanya menuliskan pengalaman organisasi seperti ini gitu. Dan teman-temanku juga yang waktu kemarin apply beasiswa BI gitu yang bareng sama aku juga, mereka menulis pengalaman organisasi seperti ini gitu. Dan mereka nggak keterima dalam, mereka nggak maju ke tahap wawancara gitu. Padahal kita sama-sama ngebuat, apa ya, kita sama-sama mencari tahu beasiswanya itu bareng-bareng, tapi dia nggak keterima, sedangkan aku keterima. Tapi kalau aku lihat, dia tuh bikin pengalaman organisasinya, terus pendidikannya tuh kayak yang aku buat sekarang, yang which is itu salah gitu. Gitulah ya, paham ya teman-teman sampai sini ya. Oke, lanjut lagi ke 8. Itu tidak menjelaskan gap atau celah kegiatan pada CV. Pasti teman-teman pernah lah, kalau misalnya mungkin yang angkatan 2018, kemudian mungkin gap year karena nggak keterima SNM atau SBM atau mandiri di tahunnya, bahkan gap year gitu setahun, baru masuk tahun 2019. Nah, teman-teman tuh nggak ngejelasin kira-kira ini tuh kosongnya kenapa gitu. Apakah teman-teman nggak niat untuk sekolah atau kayak gimana, kan mereka nggak tahu gitu ya kenapa itu kosong. Nah, maka dari itu saranku ya ikuti aja kegiatan-kegiatan yang mengisi hari-hari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mungkin gap year gitu ya tahun kemarin, kayak volunteering lah atau ikutin kursus lah, seenggaknya ada hal yang teman-teman bisa ceritakan ke pewawancara ketika nantinya ditanya, kok CV kamu di tahun sekian sama tahun sekian kosong gitu, apa emang gak ada kegiatan? Nah, teman-teman bisa menjelaskan hal tersebut. Kalau teman-teman gak ikut apa-apa gitu ya, kayak pasti aku yakin deh nggak bisa jawab pasti ketika ditanya pewawancara kayak gimana ya, iya aku pada tahun itu, saya pada tahun itu tuh gak ngapa-ngapain Pak, kayak cuma rebahan aja kayak gitu-gitu. Nah, itu aku yakin deh teman-teman pasti gak akan keterima gitu, karena mereka pasti melihat orang yang berkualitas gitu sih kalau menurut yang udah aku jalani gitu ya. Karena aku juga ditanya pada saat itu. Untungnya sih aku nggak ada gap sih antara kegiatan. Jadi bersyukur temanku yang ditanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar dan atau menggunakan dua bahasa sekaligus. Pasti teman-teman bingung, kok menggunakan dua bahasa sekaligus nggak bisa sih? Nah, saranku ya teman-teman ketika buat CV, nggak usah buat CV yang menggunakan dua bahasa sekaligus. Misalnya di pengalaman organisasi, teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian di pengalaman leadership, teman-teman gunakan bahasa Inggris. Nah, itu jangan teman-teman. Apalagi ketika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, grammar teman-teman tuh belum sepenuhnya benar gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang udah menjustifikasi diri kayak, iya kok aku bisa pakai bahasa Inggris, tapi toh belum tentu teman-teman benar. Nah, saranku harus ada orang yang memang udah profesional dalam bahasa Inggris yang bisa ngecek CV teman-teman kalau memang teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika teman-teman nggak bisa menggunakan bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, teman-teman menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena ya toh kalau memang mereka nggak mencari orang yang bisa bahasa Inggris, pasti menggunakan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Terus juga ya gunakan bahasa yang baik dan benar gitulah, yang formal. Jangan bahasa main kalian, bahasa yang serampangan gitu teman-teman masukin CV. Karena ya orang juga ngeliat kayak, ini apaan sih? Kayak bahasanya itu nggak tertata banget kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya intinya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, dan yang bukan yang terakhir banget, itu ada CV terlalu panjang. Ketika aku daftar beasiswa BI, itu ada maksimal pembuatan CV itu maksimal kalau nggak salah 3 halaman waktu itu ya. Aku mikir dong, kalau aku cuma buat 1 halaman, aku nggak bener-bener maksimal banget. Nah, maka dari itu ya aku buat aja 3 halaman gitu kan. Jadi kayak aku maksimalkan apa yang ada gitu. Kalau misalnya dikasihnya 1, pasti aku juga buat 1. Kalau teman-teman pun demikian, ketika nanti pengen apply beasiswa, ketika mereka mintanya 1, ya teman-teman nggak usah buat 2 apalagi 3 gitu lah. Karena ya bakalan yang 2 dan 3-nya itu nggak bakal lihat sama mereka, karena ya udah nggak sesuai sama yang mereka minta gitulah istilahnya. Pokoknya yang terpenting itu pahami deh apa yang mereka pengen gitu. Kayak gitu sih intinya. Oke, selanjutnya nih setelah aku jelasin kegiatan, kira-kira hal apa yang seharusnya teman-teman cantumkan dalam CV gitu. Oke, yang harus teman-teman cantumkan itu yang pertama adalah mencantumkan info diri. Contohnya kayak gini ya, yang aku kan nulis yang pertama itu ada nama, nomor telepon, alamat, dan email aktif. Aku nih buat CV seperti itu. Teman-teman lihat yang bagian atas yang aku tandain merah. Nah, kayak alamatku di mana, kemudian nomor telepon, dan pastikan ketika teman-teman memasukkan email, itu emailnya harus aktif dan harus profesional kata-katanya. Ya, alamatnya gitu ya, harus profesional.
nggak jangan kan banyak gitu ya orang yang mencantumkan email kemudian nama alamat emailnya tuh kayak alay banget gitu. Nah itu jangan deh kalau bisa teman-teman. Jadi teman-teman bikin email baru, kemudian teman-teman masukkan alamat email yang sekiranya profesional kayak gitu. Karena ini penting banget dilihat kayak wah berarti ini orang profesional nih dari kelihatan dari emailnya kayak gitulah intinya ya. Oke, setelah mencantumkan info diri, maka yang kedua, latar belakang pendidikan. Teman-teman lihat di bagian bawahnya itu ya, itu ada riwayat pendidikan dan aku hanya memasukkan dua jenjang pendidikan, yaitu SMA aku di mana, kemudian aku sekarang ada di mana, universitas mana gitu. Jadi tinggal teman-teman masukkan, misalnya sarjana ilmu komunikasi. Kemudian kalau misalnya dirasa IPK teman-teman itu kurang baik gitu ya, ya teman-teman nggak usah masukin, nggak apa-apa sih. Tapi mostly orang yang ingin apply for scholarship itu biasanya mereka minta IP teman-teman tuh apa, IP teman-teman tuh berapa gitu. Aku yakin deh pasti mereka meminta IP teman-teman. Kalau mereka minta yang IP-nya 3,5 tapi IP teman-teman di bawah 35 ya saranku nggak usah daftar karena itu pasti teman-teman nggak lolos karena tidak akan lolos dalam tahap administrasi gitu. Kan pasti mereka ngecek gitu ya. Nah, teman-teman buat juga nih, kira-kira teman-teman tuh mau lulus kapan? Istilahnya teman-teman adalah orang yang visioner gitulah, yang udah tahu kira-kira target kuliah tuh pengen lulus di bulan apa dan tahun berapa kayak gitu. Nah kemudian ketika SMA ya udah seperti ini aja kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya, paham ya? Jadi nggak usah lah teman-teman nulis dari SD, SMP, ya apalagi sampai ngaji-ngaji juga ditulis itu nggak penting teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya nih pengalaman magang kepemimpinan organisasi. Teman-teman pasti bisa lihat gitu kan, yang aku buat ini itu kayak beda dari CV-CV sebelumnya. Aku nggak cuma nulis cuma nulis kayak ketua MPK. Aku nggak cuma nulis seperti itu doang kan. Pasti di bawahnya ada hal-hal yang aku tonjolkan ke CV. Biar nanti yang recruiter itu baca kira-kira apa kontribusi yang pernah aku berikan ketika aku menjabat sebagai contohnya ketua MPK, apa ya kontribusi yang pernah aku berikan gitu. Contohnya kayak memimpin organisasi majelis perwakilan kelas yang beranggotakan 60 orang. Nah, saranku teman-teman, ketika teman-teman menulis ini adalah bold hal-hal yang sekiranya itu penting. Kayak contohnya nih beranggotakan 60 orang. Kalau bisa ya, tambahkan juga perhitungan gitu kayak angka-angka karena biasanya kalau mereka melihat angka-angka tuh lebih tertarik gitu kayak beranggotakan 60 orang, kemudian yang bawahnya lagi menginisiasi program reduce, reuse, recycle, dan dilakukan sebanyak 960 orang, itu kan artinya kayak, wah, ini anak berarti punya pengalaman kepemimpinan yang keren lah sih kayak gitu ya kan. Daripada kayak teman-teman cuma menuliskan ketua MPK, ketua pelaksana kampus Gus Tugutun, ketua pelaksana upgrading PKM rektor, ketua divisi penalaran gitu doang tanpa menjelaskan hal apa yang teman-teman kontribusikan, itu sama sekali apa ya nggak bisa merepresentasikan teman-teman gitu dan mereka juga pasti akan bingung dan kayak ngelihat ini mah udah biasa aja, yang lain juga pasti melakukan hal yang demikian gitu kan. Mereka pasti kayak mengira ini mah kayaknya nggak ada kontribusi yang dia berikan deh. Nah coba kalau teman-teman lihat ya, kalau aku bikin CV kayak gini pasti kan mereka bakal ngeliat wah ternyata dia dulu berhasil membawa salah satu tim delegasi memperoleh juara favorit gitu ya. Tapi tetap ya teman-teman ya, buat kayak gini teman-teman tuh harus berdasarkan pengalaman teman-teman, jangan mengada-ngada. Karena nantinya ketika diwawancara, teman-teman tuh pasti akan ditanya gitu, ini kamu dulu menginisiasi kegiatan ini tuh berjalannya seperti apa? Apakah berhasil ataukah gagal? Gimana proses dinamikanya itu seperti apa? Nah, aku juga dulu ditanya seperti itu. Aku disuruh ceritakan hal-hal yang aku tulis di CV gitu kan. Nah, mati kan kalau teman-teman ternyata ngebuat CV tapi bohong gitu kan. Kayak jawabnya nggak ngasal gitu istilahnya. Nah, mereka tahu teman-teman kalau jawab teman-teman tuh mengada-ngada, mereka tahu kayak gitu. Jadi ya intinya kalau bikin CV apalagi mencantumkan pengalaman magang kepemimpinan dan organisasi, ya jangan hanya sekedar mencantumkan ketua atau CO gitu doang tanpa menjelaskan apa kontribusi yang teman-teman berikan pada saat itu. Intinya kayak gitu ya. Aku harap teman-teman setelah melihat kayak gini, setelah aku kasih tahu, teman-teman bisa lah mulai dari sekarang membuat outline kira-kira hal apa yang bisa aku cantumkan di CV gitu ya kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penghargaan yang relevan. Masukkan hal ini juga teman-teman. Tentu yang relevan gitu ya. Kalau kiranya penghargaan yang nggak penting-penting banget sih, kalau saranku nggak usah. Apalagi kalau CV itu kan terbatas, maksimalnya berapa. Ketika memang
dimintanya A ya berarti harus dimintanya satu lembar ya berarti gimana caranya supaya teman-teman memaksimalkan satu lembar itu gitu. Masukkan aja hal-hal yang sekiranya teman-teman penting dan yang tentunya uh, membuat diri teman-teman tuh berkualitas gitu ya. Kayak contohnya kayak gini nih aku. Kayak ya biasa aja sih sebenarnya. Ya tapi tetap mengikuti yang aku bilang tadi kayak gitu ya. Di bold hal-hal yang sekiranya penting, seperti contohnya kayak memperoleh juara 2 dari 20 tim gitu kan. Jangan teman-teman cuma nulis memperoleh juara 2 tok gitu doang. Kan mereka kalau kayak melihat kayak gitu oke, mungkin mereka tertarik, tapi lebih tertarik ketika ketika teman-teman mencantumkan kayak dari 20 tim, wah dari 20 tim ternyata gile, ternyata ini orang bagus juga gitu. Apalagi mungkin dari 60 tim atau dari 100 tim. Jadi semakin banyak tim yang berlaga dan teman-teman memperoleh juara yang baik, itu ya semakin bagus teman-teman kayak gitulah. Itu ya, paham lah ya teman-teman ya sampai sini ya. Intinya ya dibuat dibold dulu kira-kira hal apa yang teman-teman ingin tonjolkan karena kan ketika yang lihat CV ini membaca CV teman-teman itu pasti matanya langsung tertuju ke hal-hal yang di bold gitu. Kayak wah karya terbaik, tingkat jurusan, kayak berhasil menjadi finalis dari terus kemudian juara 2. Kalau teman-teman bold hal yang demikian pasti mereka langsung membaca hal tersebut gitu. Itulah intinya ya. Jangan lupa teman-teman tulis tanggalnya. Tanggal ini penting banget teman-teman. Kayak kapan teman-teman melaksanakan hal tersebut. Usahakan buatlah dari yang terbaru dulu. Kayak dari aku kan yang atas tuh dari 2019 November, kemudian turun ke Maret, kemudian turun lagi ke 2018 kayak gitu ya. Jadi harus terstruktur, harus sistematis juga sih. Gak boleh kayak ngacak dari 2018, kemudian 2019, kemudian malah jadi 2020 gitu kan kayak ngacak. Jangan seperti itu teman-teman. Jadi dia juga nanti pusing ngelihatnya kayak ini orang nggak rapi banget nulisnya kayak gitulah ya. Paham teman-teman ya. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan terakhir mungkin ada sedikit kutipan. Berhenti meragukan kemampuan dirimu, mengkhawatirkan pandangan orang lain terhadapmu, dan mulailah belajar dari kesalahan serta bangkit dari keterpurukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Hopefully setelah aku jelasin kayak gini, teman-teman lebih mendapat insight yang apa ya? Kalau ketika teman-teman buat CV gitu, ya mungkin bisa merujuk dari CV yang aku buat seperti ini karena disclaimer ya teman-teman ya, aku membuat CV seperti ini, aku juga mencontoh CV-nya Iman Usman, teman-teman tahu ya, dia pendiri Ruang Guru, dan waktu itu aku kan sempat berlangganan Skill Academy terkait dengan pembuatan CV. Nah, aku mencontoh aja CV seperti itu. Kalau nggak salah, sekarang tuh di Skill Academy, teknik pembuatan CV itu harganya sekitar 168.000 sih, lagi diskon dari 660.000. Nah, ketika aku mencontoh hal tersebut ya bersyukur gitu aku bisa lolos dalam tahap beasiswa seperti itu sih. Kalau saranku ya ikutilah daripada teman-teman berlangganan Skill Academy mahal gitu kan, mending ambil aja ilmunya dariku. Kok toh sama yang aku jelaskan sekarang tuh sama isinya kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku serahkan ke moderator. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih banyak untuk Kak Abi. Bentar ya, Kak. Oke, terima kasih banyak buat Kak Abi sekali lagi. Tepuk tangan dari rumah masing-masing. Yeay! Oke. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Teknisnya adalah dibuka pertanyaan melalui chat. Nanti pertanyaan yang paling atas akan aku panggil namanya, terus bisa mulai dijawab sama Kak Abi nantinya. Dan karena ini waktu yang kita punya masih banyak, jadi teman-teman kalaupun ada yang mau sharing ataupun apa ya, pokoknya sharing tentang pengalaman apply beasiswa dan CV-nya ini mungkin bisa di-sharingkan di sini karena kita masih punya waktu yang cukup luang di sini. Oke, silahkan untuk yang mau bertanya dan juga sharing.
Oke, silakan Ainun, apa pertanyaannya bisa di-sharingkan aja. Kalau mau open mic ataupun terus di chat, silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Ainun. Nah, aku mau nanya ke Kak Abi, tapi sebelumnya juga mau sharing juga sih. eh Apa ya? Makasih sih buat materinya. Soalnya eh, pengalaman aku buat CV juga dulu pernah buat daftar suatu event pengabdian gitu dan diminta buat CV kan. Itu bener kata Kak Abi kayak sebelumnya aku selalu nulis semuanya kayak dari SD segala macam. Terus juga ada skill-skill yang sekiranya mengundang penilaian subjektif yang kayak ada bintang-bintangnya itu, ternyata aku juga baru tahu di sini itu hal-hal yang nggak perlu gitu. Tapi yang mau aku tanyain terkait prestasi sama riwayat prestasi sama organisasi sih. Tadi kan dibilang kalau kita nggak perlu nyantumin pendidikan SD, SMP ataupun semacamnya, tapi untuk riwayat prestasi dan organisasi itu kita boleh nyantumin di batas tahun berapa gitu maksudnya. Maksudnya buat prestasi di SMP lebih baik kita cantumkan kah apa kita gunakan yang SMA aja? Itu aja. Makasih Kak Abi. Oke, aku jawab ya Ainun ya. Makasih untuk pertanyaannya. Ya sih benar. Dulu juga aku sama kayak Ainun gitu, nyantumin dari SD, SMP, kayak gitu. Tapi setelah aku pelajari ya, setelah aku mengikuti beberapa beasiswa, ini itu information juga buat teman-teman ya. Jadi aku sebetulnya udah daftar beasiswa tuh ada kali sekitar kayak 7 atau 8 beasiswa yang aku daftarin, tapi ya aku nggak lolos di itu semua gitu. Dan aku baru sadar ketika aku daftar ya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang aku lakukan. Contohnya ya seperti tadi gitu, mengapa teman-teman tuh nggak lolos. Aku baru sadar gitu sekarang. Terutama sih sadarnya sebelum daftar BI sih. Aku sadar kayak, oh iya kayak dulu bodoh banget aku cantumin kayak gini gitu. Ini nggak penting banget buat yang pengen nge-hire kita tuh nggak penting kayak gitu. Nah, balik ke pertanyaannya Ainun, kira-kira prestasi kita di SD atau SMP itu perlu nggak dicantumin? Gini Ainun, dalam CV itu kan biasanya ada batas maksimal gitu ya, ada batas maksimal. Nah, aku ngelihat beasiswa Bank Indonesia itu si apa ya batas maksimal CV-nya itu cukup banyak tiga batas gitu ya tiga halaman. Tapi kalau Ainun tahu gitu ya beasiswa yang sebelumnya aku daftar itu malah kayak cuma sekedar 2 atau 1 gitu. Nah, bingung nggak sih ketika teman-teman cuma diminta 1 atau 2, tapi teman-teman mungkin masukkan hal-hal yang kurang penting gitu dan yang udah terjadi lampau banget gitu. Nah, seperti riwayat pendidikan yang cuma mencantumkan 2 jenjang aja, saranku ketika teman-teman masukkan pengalaman penghargaan gitu ya, ya udah masukkan aja sekiranya dari SMA dan S1 gitu. Gak perlu teman-teman masukkan dari SD dan SMP karena ya toh belum tentu pengalaman yang teman-teman masukkan dari SD atau SMP itu masih relevan sampai sekarang. Kayak gitu sih. Karena balik lagi ke efektivitas tadi, kalau misalnya cuma disuruh 2 atau 1 halaman, tapi teman-teman mencantumkan hal-hal yang kurang penting atau yang udah terjadi lampau banget kayak SD SMP itu mereka kayak kurang tertarik gitu. Kayak ini mah udah lama banget kayak ya belum tentu kamu punya skill ini lagi sekarang gitu kan. Karena kan mereka mencarinya hal-hal yang sifatnya itu baru gitu. Kayak keterbaruan. Kayak teman-teman melakukan penelitian aja kan pasti mereka pengen mencari hal yang baru. Kalau misalnya mengutip juga kan pasti mencari jurnal-jurnal yang baru gitu. Sama aja kayak mereka juga mencari hal yang wah kira-kira nih masih baru nggak nih? Kira-kira masih fresh nggak penghargaannya seperti itu. Kalau misalnya memang udah lama sih ya nggak perlu sih kalau saranku. Dan Iman Usman juga mengatakan hal demikian gitu. Kalau yang pengalaman dari SD SMP ya kalau teman-teman sekarang S1 nggak usah dicantumkan gitu. Maka dari itu ya penting teman-teman untuk uh, menggali potensi teman-teman tuh sekarang atau kalau kalau 2 tahun terakhir kalau 2 jenjang terakhir berarti SMA gitu ya. Itu penting banget di jenjang SMA dan kuliah karena mungkin SMA udah lewat lah ya. Ya udah berarti teman-teman maksimalkan di
kuliah ini gitu. Teman-teman banyakin prestasi, banyakin pengalaman organisasi, karena sepengetahuanku di era nanti, era ke depan gitu ya, di 2025 atau 2024, itu nilai itu bukan menjadi patokan utama lagi bagi orang yang ingin melamar pekerjaan gitu, melainkan nilai-nilai ataupun soft skill yang teman-teman miliki itulah yang kemudian dilihat sama orang yang ingin meng-hire teman-teman. Seperti contohnya mungkin uh, pengalaman organisasi, kemudian problem solving, critical thinking, seperti itu. Dan itu yang diperlukan dibanding kayak teman-teman cuma mengandalkan IP teman-teman kayak gitu. Emang sih IP itu penting untuk sebagai gerbang awal administrasi gitu ya. Kalau teman-teman tidak memenuhi atau tidak bisa membuka gerbang tersebut ya, walaupun teman-teman punya segudang pengalaman organisasi ataupun prestasi lainnya, tapi ketika teman-teman nggak bisa membuka gerbang awal, ya teman-teman nggak akan masuk gitu. Itu sih kalau saranku. Maka dari itu ya perbanyak lomba, perbanyak organisasi yang sekiranya mungkin dapat membantu mengembangkan teman-teman juga. Jangan sampai teman-teman organisasinya bagus tapi nilai teman-teman ancur, itu kan percuma juga gitu ya. Maka dari itu harus seimbang antara dua hal tersebut. Nah, aku rasa udah cukup menjawab Ainun. Mungkin ada feedback atau pengen sharing lagi, udah pernah daftar beasiswa apa dan mungkin keterima atau ketolak. Itu aja sih. Oke, mungkin aku kembalikan ke moderator, Ainunnya keluar. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Abi. Mungkin bisa ada teman-teman lagi yang mau tanya atau mau sharing-sharing, dipersilahkan, tinggal chat aja, mau diketik atau nanti mau open mic, silahkan. Ayo teman-teman, kita sharing aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang pernah apply beasiswa, terus nggak keterima-terima juga sampai sekarang, ya mungkin bisa sharing sama aku. Mungkin aku bisa ngasih masukan teman-teman kalau untuk daftar beasiswa selanjutnya gitu. Kalau apa kita santai aja teman-teman, gak usah formal-formal banget kok. Tenang aja. Gimana? Oh ya, ini ada feedback gak? Ada feedback nggak Ainun? Atau udah cukup? Udah cukup Kak Abi. Makasih jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, Abel, silahkan mau di chat atau mau open mic. Ya, kok keluar juga nih. Kayak sinyalnya Denjel. Iya nih. Mungkin teman-teman lain yang mau sharing atau tanya-tanya, sembari menunggu Abel join lagi, boleh? Sudah, join. Oke, Abel. Abel. Ya, ya. Makasih semuanya. Selamat siang. Sebelumnya saya ingin tanya, Kak. Mungkin agak lebih ke curhat sih sebenarnya. Jadi gini, Kak. Semasa SMA gitu ya. Dulu sebenarnya saya orangnya memang agak pasif gitu, tapi saya berusaha untuk gimana caranya untuk aktif gitu. Jadi dulu SMA itu ya juga banyak mengikuti kepanitiaan gitu. Tapi semasa kayak apa ya, materi-materian itu saya juga merasa belum apa ya. Tadi kan di CV itu sendiri kan perlu adanya capaian apa saja yang semisal dalam masa apa ya, masa-masa kepanitiaan itu yang kita bisa kontribusikan gitu. Tapi semasa seperti contohnya di masa SMA itu saya jadi eh, panitia di suatu acara galeri bahasa gitu di SMA. Nah, saya pas itu eh, ketepatan menjadi ketua dari divisi keamanan gitu, dari divisi keamanan. Nah, tapi eh, apa ya, menurut saya sendiri tuh ya mengevaluasi juga gitu, mengevaluasi diri juga karena selama kemanitiaan itu saya merasa masih belum memberikan kontribusi yang cukup apa ya, cukup besar gitu pada berjalannya organisasi gitu. Karena pada saat itu saya evaluasi juga saya sendiri, eh, saya juga masih banyak apa ya, masih banyak
selama saya masih di penelitian itu saya masih banyak apa ya kesalahan itu, saya masih banyak apa semacam itulah apa kegagalan gitulah kayak pokoknya lah. em, yang saya ingin pertanyakan itu kalau semisal ya kita kayak tadi KFP kan ada kontribusi semacam kita berhasil untuk membawa kayak PKM upgrading gitu, kita setelah apa berhasil membawa si kita bapak anak untuk maju apa untuk papernya dapat bisa maju ke PKM lah. Saya seperti saya sendiri saya bisa apa ya saya masih belum bisa memberikan kontribusi gitu. Nah, capaian apa saja yang semisal yang apa ya sekiranya pas ketika saya mengikuti kepanitiaan itu bisa saya cantumkan di CV gitu. Kalau semisal saya memang masih belum banyak untuk kontribusi kontribusi gitu. Jadi itu aja sih Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, ini aku langsung jawab aja, Angel. Bagaimana? Ya Kak, boleh langsung jawab aja Kak. Oke, makasih Abel buat sharing-sharingnya. Sekaligus tadi ada sedikit pertanyaan gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga pernah mengalami kayak gini gitu ya. Ketika SMA, terus pernah menjadi ketua panitia apa, tapi ternyata nggak memberikan kontribusi hak yang signifikan gitu ya. Lantas, apa yang kemudian kita tulis gitu ya. Jadi, balik lagi ya ke teman-teman yang tadi aku jelasin, kalau CV memang harus mengakomodir hal-hal yang sifatnya itu objektif. Kemudian yang kedua juga harus bersifat faktual, terus fakta juga. Jadi nggak boleh mengada-ngada gitu ya. Nah, kalau saranku ya ketika Abel mungkin ataupun teman-teman lain ketika menjabat sebagai diamanahkan mengemban menjadi ketua A, kemudian tidak memberikan kontribusi apa-apa, ya mungkin saranku ambil aja, masa nggak ada sih hal-hal yang positif gitu walaupun kecil, yang seenggaknya mereka tuh tahu hal apa yang kiranya kamu lakukan waktu pada saat mengemban jabatan itu gitu loh. Kalau kalau apa ya, kalau menurutku sih pasti adalah hal-hal kecil gitu yang mungkin teman-teman tuh sebenarnya nggak ngerasa kalau itu adalah sebuah capaian, tapi itu adalah sebuah capaian sebenarnya kayak gitu. Jadi yang aku bilang tadi, kayak mulailah coba diingat-ingat gitu pada saat teman-teman SMA, walaupun teman-teman sekiranya nggak menjabat sebagai divisi yang signifikan gitu ya, atau jabatan yang signifikan, kira-kira apa sih yang teman-teman pernah berikan walaupun itu kecil, itu teman-teman cantumin aja gitu. Seenggaknya nggak kosong gitu, tapi sekalipun teman mencantumkan ya harus berdasarkan fakta teman-teman gitu, jangan mengada-ngada, jangan karena Kak Abi bilang wah harus mencantumkan nih, tapi dia mengada-ngada gitu kayak aku nggak pernah melakukan hal ini, tulis aja deh biar dikira aku ini orang yang berkompeten. Tuh jangan kayak gitu teman-teman, asli deh beneran. Ketika teman-teman nanti diwawancara terus ditanya gitu ya, ketika emang bener kamu menjabat ini terus kamu berkontribusi kayak gini, coba dong jelasin, coba dong kamu ceritakan seperti apa dinamikanya ketika saat itu. Nah, ketika teman-teman bohong gitu ya, ketika teman-teman nggak jujur, ya teman-teman akan gelagapan sendiri gitu melihat hal tersebut, ketika menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi ya saranku carilah hal-hal yang memang kelihatannya itu mungkin kecil, tapi seenggaknya ada kontribusi yang kalian berikan gitu. Pasti sih, kalau menurutku ya sekecil apapun tugas yang kita emban, pasti itu ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain atau hal-hal yang kita tonjolkan gitu. Sekalipun ya aku bilang tadi mungkin sepele gitu kelihatannya atau kedengarannya, tapi ya itulah yang kemudian bisa teman-teman komunikasikan atau masukkan ke CV gitu. Kalau kalau saranku sih seperti itu BL, tapi tetap teman-teman harus berdasarkan apa yang teman-teman alami dan tidak boleh atas dasar subjektivitas teman-teman gitu, kayak tadi tuh yang skill terutama gitu ya. Gitu sih Bel kalau saran dariku Bel. Mungkin ada feedback Bel, mau sharing apa lagi teman-teman? Mungkin itu aja sih Kak, sudah cukup membantu. Terima kasih atas jawabannya Kak. Oke, ini ada tambahan nih dari Ainun. Kak, maaf banget menyela. Terkait fakta riwayat organisasi, apakah harus ada bukti sertifikat? Oke, mungkin gini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ikut organisasi kan itu pasti ada sertifikat gitu ya. Kemudian kalau teman-teman ikut suatu kegiatan acara, pasti kan ada sertifikat yang
membuktikan kalau teman-teman tuh benar ikut. Nah, dengan teman-teman mencantumkan sebenarnya ini nggak harus sih, cuma ini akan memperkuat teman-teman gitu. Kalau teman-teman ternyata memang melakukan kegiatan tersebut, kayak gitu sih. Dibanding kayak teman-teman, tapi ya kalau aku sih waktu itu aku nggak mencantumkan beberapa sertifikat sih, karena memang ada yang waktu itu aku ikut kegiatan tapi nggak dapat sertifikat. Tapi ditanya gitu sama dia, ditanya kayak, ini kamu ikut kegiatan seperti ini, apa yang kamu lakukan? Apa benar kamu melakukan hal demikian? Nah, yang penting sih ketika kamu ditanya, kamu tuh cakap dalam menjawab gitu. Misalnya apa ya? Bisa membuat meyakinkan orang yang bertanya gitu. Si pewawancara ini kamu bisa yakini. Nah, kalau yang aku ini kan kayak sertifikat itu hanya sebagai pendukung, sebagai bukti otentik kalau teman-teman pernah memang mengikuti kegiatan tersebut. Tapi ketika teman-teman nggak pernah mengikuti, ketika teman-teman mengikuti, tapi kemudian nggak ada sertifikatnya, ya pasti kan dia nanti akan ditanya. Nah, dengan ditanya inilah kemudian teman-teman bisa menjelaskan yang berarti itu merepresentasikan kalau teman-teman tuh benar-benar mengikuti kegiatan tersebut. Tapi ya balik lagi sih, sertifikat ini sifatnya itu hanya memperkuat argumen tulisan yang hal yang teman-teman tulis di CV, kayak gitu sih Nun. Gimana? Oke, sama-sama Ainun. Gitu teman-teman ya. Mungkin ada lagi? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Mungkin ada yang pengen daftar beasiswa. Ini kan banyak ya, setauku sekarang tuh apalagi nih nanti untuk teman-teman yang semester 4 gitu ya, itu banyak banget beasiswa yang cukup bagus gitu, kayak Pertamina dan segala macamnya. Oke, apa nih? Benita Grace bertanya, Kak izin tanya untuk mencantumkan sertifikat di bagian mana, Kak? Oke, sertifikat gini Grace. Biasanya ya, ketika aku dulu daftar beasiswa BI, itu ada persyaratan seperti contohnya lampirkan hal-hal yang membuktikan CV kalian gitu, kayak melampirkan data atau dokumen yang diperlukan. Nah, ya udah teman-teman fotokopi aja sertifikat teman-teman gitu. Misalnya mungkin aku pernah menjabat menjadi ketua divisi A. Nah, aku fotokopi aja sertifikatnya dan kemudian aku masukkan di map yang nanti untuk meng-apply for scholarship gitu. Jadi ini sifatnya tuh kayak lampiran aja gitu. Karena biasanya memang di beasiswa itu ada kok ketentuan kayak lampirkan berkas-berkas pendukung gitu ya, lampirkan berkas pendukung. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, sertifikat itu fungsinya untuk mendukung apa yang teman-teman tulis di CV, kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ya sertifikat dicantumkan bentuknya itu fisik aja gitu, kayak di fotokopi kemudian dimasukkan bareng di map tersebut. Kayak gitu sih, Grace, Benita, Stefani. Ya, sama-sama. Ayo gimana teman-teman? Oke, siapa lagi nih yang mau nanya, yang mau sharing? Boleh banget loh, ini kita masih punya waktu yang cukup panjang ternyata. Kita sampai jam berapa sih, Kak? Ini kita sesi tanya dulu sampai 14.25, Kak. Wow, tuh kapan lagi kan? Kita nggak apa-apa sharing-sharing aja. Kalau emang nggak ada pertanyaan pun, nggak apa, kita sekedar sharing aja, Re. Mungkin teman-teman yang lain nanti punya pengalaman demikian, bisa sharing-sharing juga, gitu. Lumayan, siapa tahu nanti teman-teman pengen daftar. Kak, izin bertanya, apakah bisa dalam 2 semester mempersiapkan menambahkan pencapaian-pencapaian seperti perlombaan dan lain-lain? Kak, izin bertanya apakah bisa dalam 2 semester untuk mempersiapkan? Oke, aku jawab ya. Kira-kira bisa nggak sih teman-teman kalau dalam 2 semester ini mempersiapkan perlombaan dan lain-lain? Kalau menurutku bisa banget sih. 2 semester itu adalah hal yang cukup panjang gitu loh. Apalagi teman-teman tadi kan udah teman-teman tahu kan di grup baris tuh udah banyak yang share lomba-lomba gitu ya. Ikuti aja gitu. Ya ini sih apalagi sekarang libur gitu ya. Kalau teman-teman daripada gabut gitu kan, teman-teman lakuinlah hal-hal yang sekiranya membuat teman-teman tuh value-nya nambah gitu dalam nanti menulis CV. Atau mungkin kalau pencapaian-pencapaian lain kayak ya sebenarnya ini nggak harus perlombaan sih ya, nggak harus yang sifatnya itu prestasi. Mungkin kalau sekarang lagi musim, karena kan lagi COVID gitu ya, teman-teman bisa menjadi relawan atau volunteer. Nah, itu benar-benar ngefek banget teman-teman, asli. Mereka kalau beasiswa BI gitu ya, mereka memang mencari orang-orang yang istilahnya peka terhadap
rasa kepedulian sosialnya tuh tinggi. Ada di salah satu syaratnya itu mereka mencantumkan mahasiswa yang memiliki kepekaan sosial tinggi gitu. Kayak gitu kan itu penting banget gitu teman-teman. Ketika teman-teman ikut volunteer atau ikut relawan-relawan dan itu bisa banget dimasukin ke CV teman-teman gitu. Dan itu yang efeknya cukup signifikan sih. Jadi ya kalau menurutku sih pencapaian gak harus prestasi yang dalam tanda kutip kayak lomba-lomba seperti itu sih. Tapi memang ketika teman-teman ikut lomba ya tentunya ada nilai lebih sih kalau menurutku gitu. Kalau menurutku sih bisa kok. Dalam 2 semester itu panjang banget kok. 1 semester aja kalau menurutku 1 bulan 1 lomba itu udah cukup sih. Kayak gitu. Kayak gitu Gin. Cuma ya balik lagi sih ke orangnya. Ada nggak kemauan untuk mengikuti hal tersebut. Kadang kan ya kita punya rencana untuk mengikuti lomba, punya rencana aja gitu ya, tapi nggak pernah direalisasiin. Kayak gitu sih. Ya nggak usah berat-berat lah, nggak usah setiap seminggu sekali ikut lomba. Sebulan sekali aja gitu. Atau mungkin kalau masih keberatan ya 2 bulan sekali kayak gitu. Kan 1 semester itu ada 6 bulan gitu ya. Nah dalam 2 semester berarti ada 12 bulan. Dan tentunya ini cukup banget buat teman-teman menambah pencapaian atau prestasi-prestasi lain. Gitu Gin. Itu Gina, ada feedback? Oke, sama-sama. Gitu teman-teman. Nah, ini semester aku kasih tahu teman-teman aja ya, di semester 4 nanti ya di semester 3 atau 4 itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang bagus teman-teman. Kayak Pertamina Foundation tuh bagus, atau mungkin teman-teman ingin daftar beasiswa BI lagi, beasiswa BI di tahun berikutnya itu bisa banget nanti bareng sama aku gitu. Jadi kita bisa belajar bareng, kita bisa apply bareng kayak gitu. Gitu sih. Intinya ya perbaiki kualitas diri teman-teman yang nantinya mereka juga nggak segan itu untuk merekrut teman-teman atau menerima teman-teman sebagai bagian dari keluarga besar beasiswa gitu. Gitu sih intinya. Jadi ya teman-teman mulai dari sekarang lah untuk mengupdate diri sekalipun hal kecil, tapi seenggaknya setiap hari teman-teman ada perubahan yang teman-teman lakukan gitu. Itu kalau saran dariku. Terima kasih. Siapa lagi nih yang mau nyusul sharing-sharing atau nanya sesuatu gitu, boleh banget loh teman-teman. Tinggal chat aja, gampang banget. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu, kita di sini santai aja gitu. Karena emang proker ini tuh bener-bener santai gitu. Kalau misalkan proker ini jalankan offline, ini tuh kayak cuman per mingguan kita datang kampus, kaosan gitu di sekre. Jadi ya udah santai aja gitu. Nggak usah ragu-ragu buat nanyain atau sharing sesuatu. Theo mau sharing apa tuh Teh? Boleh banget loh. Ayo teman-teman, gimana? Ada yang mau sharing kah? Atau ada yang berminat atau ada yang berencana pengen ikut beasiswa di semester berikutnya, terus bingung gitu kira-kira apa sih yang menjadi kendala orang yang pengen apply beasiswa tuh, atau seperti apa gitu ya kan? Boleh. Oke, Abel nih mau tanya, Kak, kalau CV sendiri teknis pembuatannya di Word atau di mana, Kak? Oke, aku jawab. Oke ya, tadi kalau teman-teman, makanya aku sangat menekankan nih ke teman-teman nih, bagi teman-teman yang mungkin belum buat CV dan udah pernah buat CV dan salah kayak aku dulu ketika awal-awal bikin CV banget. Nah, aku dulu tuh kayak nyarinya tuh template-nya di Google gitu, kayak template CV yang bagus gitu ya kan. Dan aku baru menyadari ternyata hal itu nggak bagus gitu. Ya udah, karena aku udah mengikuti course terkait dengan pembuatan CV yang waktu itu yang pematerinya itu Iman Usman, ya
Iman Usman tuh cuma ngasih tahu cara buat CV itu di Word gitu. Yang tadi aku tulis itu kan kayak nggak ada desain sama sekali kan, cuma black and white, tapi kelihatan profesional kalau teman-teman apply untuk beasiswa atau pekerjaan nanti. Ditambah ketika teman-teman nggak ada warna-warni, itu nggak bikin perekrutnya tuh jadi pusing gitu ngelihatnya. Kecuali ya teman-teman pengen ngedaftar di media-media pekerjaan di media kreatif gitu ya, yang membutuhkan memang kreativitas teman-teman. Nah itu baru deh mungkin teman-teman desain di Photoshop atau apapun yang membuat CV itu menarik. Tapi ketika teman-teman cuma apply beasiswa untuk scholarship gitu ya, yang mereka nggak membutuhkan seberapa kreatif teman-teman, tapi yang mereka butuhkan adalah seberapa teman-teman itu bisa merepresentasikan diri teman-teman di CV tersebut ya. Buatlah hal yang simple gitu, tapi mereka bisa melihat apa aja yang teman-teman lakukan dalam waktu singkat kayak gitu. Ya buatnya aku di Word kayak tadi hitam putih. Cuma gitu aja kok. Mungkin teman-teman kalau pengen ngebuat di Word gitu ya bisa mencontoh yang tadi aku buat tuh. Nanti kan video ini kan akan kita upload juga di YouTube-nya Baris. Nah, kalau teman-teman pengen buat CV nih, teman-teman bisa putar ulang video ini gitu. Teman-teman bisa contoh deh yang aku buat kayak tadi. Kayak gitu sih. Daripada teman-teman buat contohin dari Google, yang dimana itu sama kayak orang-orang lain gitu kan. Yang mostly mereka juga mencari hal yang demikian di Google. Ya, apa bedanya teman-teman dengan peserta lain gitu. Itu sih kalau jawaban dari aku, Bel. Jadi panjang lebar ya. Ya intinya buatnya di Word sih, Bel. Gitu, Bel. Bisa sih teman-teman mulai dari sekarang mulai nyusun CV. Karena ya CV itu kan harus update gitu ya setiap. Kalau aku sih biasanya update CV sih setiap 3 bulan sekali sih. Tapi kebetulan CV yang tadi belum aku update. Nah, setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali teman-teman update aja kira-kira capaian apa yang pernah aku lakukan selama 2 bulan itu. Aku yakin sih ketika teman-teman memang niat untuk memperbaiki kualitas diri, pasti ada aja hal-hal positif yang teman-teman lakukan gitu setiap harinya. Nah, hal ini juga ya istilahnya ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian sih. Ketika teman-teman bersusah-susah sekarang, ya teman-teman nanti akan menikmati hasilnya ketika apply beasiswa atau mungkin ketika lulus kuliah dan ingin meng-apply pekerjaan. Gitu sih. Intinya ya kalau memang tugas kita sebagai mahasiswa ya udah lakuin aja hal tugas kita sebagaimana mestinya. Itu perbanyak pengalaman, perbanyak organisasi, dan ya perbaiki komunikasi, perbaiki hubungan kalian dengan Sang Pencipta juga sih, itu penting. Itu sih. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau sharing? Atau sekedar tanya-tanya? Atau ada yang pengen apply beasiswa tapi bingung karena persyaratannya itu banyak banget? Karena memang ya kalau dalam beasiswa itu ini banget sih, persyaratan yang mereka minta tuh pokoknya bikin orang yang ngeliat aja nih ya. Kalau aku ya sekedar sharing ya teman-teman ya. Waktu aku apply beasiswa Bank Indonesia, aku ajak teman-temanku. Aku nggak sendirian ketika aku pengen apply beasiswa gitu. Aku ajakin, ayo ini ada beasiswa Bank Indonesia. Teman-teman pengen ikut nggak? Ayo kita bareng bikin. Tapi mereka pada nggak mau gitu karena yang ngelihat persyaratannya bikin esai, kemudian motivation letter, kemudian buat juga CV, buat juga pokoknya ngumpulin berkasnya tuh ribet banget gitu ya. Nah, kalau orang yang memang nggak ada kemauan dan mereka nggak mau berusaha sih, pasti udah nyerah duluan sih. Udah kayak, males banget sih. Ini capek banget ngumpulinnya, apalagi buat esai, apalagi buat motivation letter tuh kayak, nggak ada waktu banget. Apalagi pada saat itu lagi sibuk-sibuknya kuliah gitu kan. Nah, ini sebetulnya balik lagi ke diri teman-teman. Kalau teman-teman adalah orang yang memang berusaha pengen dapet, yang bekerja keras gitu ya teman-teman pasti bisa mencapai hal tersebut gitu sih. Gitu. Jadi ya kalau saran dariku sih ya pokoknya usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil teman-teman sih. Toh kalau misalnya nanti teman-teman mungkin nggak lolos dalam beasiswa, ya itu bisa menjadi ilmu teman-teman buat apply beasiswa lain. Karena ya banyak banget beasiswa di Indonesia, mulai dari A sampai Z, mulai dari yang rewardnya itu kecil sampai yang besar, itu
ada sih, asal teman-teman pengen cari aja, intinya kayak gitu. Banyak kok yang udah banyak perusahaan-perusahaan juga yang udah menggelontorkan dananya untuk beasiswa, tinggal kitanya aja mau nggak mengikuti beasiswa tersebut. Karena kebanyakan ya anak-anak terutama mahasiswa sih males, kayak ya udahlah beasiswa, apalagi persyaratannya bejibun banyak gitu kan, ya udahlah nggak ikut lah, nggak apply lah. Mereka pengennya beasiswa yang persyaratannya tuh kayak cuma ngumpulin biodata atau ngumpulin berkas. Itu kan kayak ya semakin mudah persyaratan yang mereka minta, ya semakin banyak juga dong pesertanya. Iya nggak sih? Logikanya kan kayak gitu. Kalau semakin sulit yang mereka minta, pasti udah seleksi alam lah. Kayak orang yang berusaha keras lah, yang emang bener-bener pengen apply gitu. Jadi bukan orang yang receh-receh banget gitu untuk apply beasiswa tersebut gitu. Gitu sih kalau dari aku sebelum-sebelumnya apply beasiswa. Gitu teman-teman. Gimana nih teman-teman? Ada yang masih penasaran nggak? Ini kalau nggak ada yang nanya, aku boleh sharing sesuatu nggak, Kak? Nggak boleh. Wah, Oke. Silakan Angel. Oke, sebenarnya aku mau bilang makasih banget karena udah nampilin materi yang emang I've been following gitu. Maksudnya dari dulu ketika aku emang bikin CV, aku emang selalu berpatok pada apa yang Iman Usman ajarin gitu, Kak. Dan waktu Iman Usman bikin pendaftaran beasiswa, kalau Kak Abi tahu atau mungkin pernah daftar juga kali ya, itu tuh bener-bener aku udah menyesuaikan sama semua persyaratan dan juga cara bikin CV-nya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Bahkan aku bikin draft itu sekitar sebulanan kali ya, bikin draft buat jawab pertanyaannya itu. Dan at the end, aku nggak keterima dong. Terus aku merefleksikan diriku kan, kenapa ya nggak keterima gitu. Ternyata aku tuh melupakan satu hal, Kak. Entah ini hal yang baik atau jelek ya, tapi aku terlalu ambisius dan kurang memperhitungkan lawan yang dilihat dari awardee atau penerima sebelumnya gitu. Kan kalau semisal ada teman-teman yang ngikutin tentang beasiswa Iman Usman itu, pemenang-pemenangnya itu emang orang-orang yang udah go internasional banget gitu loh, Re. Ya nggak sih? Yang prestasinya bener-bener IPK-nya straight A, terus ikut macam-macam perlombaan di internasional gitu, sedangkan aku enggak gitu loh, sedangkan aku cuman ya udah sebatas nasional aja, dan itu pun nggak sebanyak mereka gitu. Jadi pertanyaanku adalah, penting nggak sih Kak, kira-kira kita untuk memperhatikan lawan ataupun penerima-penerima sebelumnya gitu, biar kita juga bisa bertolak ukur gitu. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus Angel, tadi sekedar sharing juga. Jadi sebetulnya hal yang Angel lakuin ini persis juga sama yang aku lakuin. Jadi dulu mungkin ya Angel bilang kan ada beasiswa Iman Usman. Memang ada tuh, kalau nggak salah dia ngasih beasiswa full gitu ya sampai lulus, beasiswa Iman Usman. Dan aku waktu itu sih nggak daftar karena aku daftar beasiswa lain yang cukup bagus juga. Nah, aku melakukan hal yang sama gitu sama Angel. Kayak aku waktu itu nggak memperhitungkan aku nggak tanya-tanya gitu, aku nggak melakukan research terlebih dahulu. Kecuali ya yang beasiswa Bank Indonesia ini ya, aku kan kayak tanya-tanya sama Kating yang pernah ikut. Terus kira-kira hal apa aja yang mereka butuhin di beasiswa Bank Indonesia. Kira-kira orang seperti apa yang mereka cari. Nah, kalau dari yang pengalamanku sebelumnya, itu tuh aku nggak research terlebih dahulu gitu. Aku nggak mencari tahu kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari beasiswa itu. Aku nggak membandingkan diriku sama orang sebelumnya. Tapi ya kalau saranku ya, kita sih nggak usah sih membandingkan diri sama orang lain, tapi jadikan itu kayak motivasi kita aja gitu. Kan yang setauku ya, aku pernah baca buku gitu, kayak kita fokuslah pada hal-hal yang bisa kita atur gitu, hal yang bisa kita ubah. Kayak mungkin prestasi teman-teman, pengalaman teman-teman, kita fokus aja di situ. Ketika teman-teman mungkin melihat orang lain, itu kan kayak malah memunculkan, aduh kayaknya dia tuh terlalu ini banget deh,
dia tuh kayak udah OP banget gitu ya, overpower, sedangkan aku biasa-biasa aja. Nah, kalau saranku sih kalau misalnya ikut beasiswa seperti itu gitu, yang penting teman-teman udah merasa diri, udah merasa kalau teman-teman tuh pantas gitu ya kan. Toh ketika nanti mungkin tidak diterima ya berarti ya bukan rezeki teman-teman, dan mungkin mereka mencari mencari orang lain yang mungkin bisa dikatakan lebih dari teman-teman gitu. Jadi ya kan biasanya ada syaratnya gitu ya, ada persyaratannya. Kalau dirasa teman-teman udah memenuhi hal tersebut, ya oke, go aja, apply aja gitu. Karena kan kita kan nggak bisa tahu kira-kira dia itu bakal nerima beasiswa kita atau enggak. Itu kan itu di luar kendali kita gitu. Itu enggak hal yang nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur ya kita ikut beasiswa tersebut. Yang tadi aku bilang tadi, kita udah uh, memahami, kita udah paham kalau kita adalah orang yang memang dibutuhkan dan orang yang qualified, ya kita daftar aja. Ketika mungkin tidak dapet, ya udah gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan ya upgrade diri lagi. Bukan berarti kayak teman-teman harus menyesal terus kayak merenungi nasib, aduh kok nggak dapet kayak gini-gini. Terus teman-teman malah ngiri sama orang yang dapet. Ya kalau menurutku sih nggak usah melakukan seperti itu sih, kayak karena itu adalah sebuah hal yang sia-sia gitu. Nanti ya teman-teman di sini yang udah ikut di baris ya maksimalkan aja gitu. Kalau teman-teman mungkin belum pernah mengikuti lomba apapun ya mulai dari sekarang ikut-ikut lomba kayak gitu. Kayak gitu sih kalau kalau aku juga pernah mengalami yang Angel alami kayak gitu. Karena aku nggak memperhitungkan kayak apa sih yang mereka cari. Kemudian dari orang-orang yang keterima sebelumnya, kira-kira value apa nih yang ada di orang ini yang waktu itu daftar sehingga mereka bisa masuk gitu. Nah, kalau sebelum-sebelumnya aku nggak pernah melakukan hal kayak gitu. Nah, setelah aku tahu gitu ya, kalau kita tuh harus research terlebih dahulu, kita tuh harus apa ya, sekiranya orang yang dapat beasiswa ini kita jadikan tolak ukur kita gitu. Oh, kira-kira kayaknya kita sama deh. Ya berarti aku bisa dong daftar kayak gitu. Kayak gitu sih, Angel. Oke, terima kasih banget Kak Abi. Oke, sama-sama. Gitu teman-teman, gimana nih? Udah dikit lagi waktunya. Ayo guys, ayo guys. Ayo loh, ini gak terulang lagi loh. Ayo teman-teman, gimana? Kita sampai sampai jam berapa, Angel? 14.25 ya? 14.25. Tuh, Nanti dikit lagi tuh. 3 menit lagi. Aku yakin sih di sini pasti semuanya pengen beasiswa sih. Ya, maka dari itu ya teman-teman harus kerja keras ya, harus terus berusaha gitu ya. Jangan teman-teman melihat persyaratan yang agak sedikit gitu ya, rumit sedikit, terus teman-teman nyerah. Kayak, aduh, kayaknya nggak mungkin deh aku dapet deh. Loh, kan teman-teman bisa belum berusaha. Kenapa teman-teman menjustifikasi diri, menghakimi diri kalau teman-teman nggak pantas untuk beasiswa tersebut gitu. Jadi ya berusaha sih sebetulnya kuncinya sih kalau apply beasiswa ini. Gak usah takut, yang tadi aku bilang gak usah minder gitu ya kalau teman-teman mungkin gak punya prestasi apa-apa. Kalau memang dirasa teman-teman qualified ya cantumkan, ikut aja beasiswa tersebut. Toh menang atau nggak menang itu bukan urusan teman-teman, tapi itu adalah keputusan yang di luar kendali teman-teman yang kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah memperbaiki diri, memperbagus CV, kemudian ya mengikuti segala alurnya dengan baik dan sesuai. Tuh. Kalau gitu aku tunggu teman-teman sampai 14.24 ya. 1 menit lagi kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, boleh silakan. Kalau enggak, sampai waktu yang aku tentukan tadi, aku bakal menutup acara ini.
Oke, ternyata udah 14.24 ya. Cepet ya ternyata. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya, untuk interaksinya yang udah teman-teman sampaikan tadi. Terima kasih sekali, itu adalah penghargaan yang sangat berarti buat kami dari panitia dan juga divisi penalaran. Tapi sebelum penutup, aku bakal bikin sedikit resume atau garis besar yang bisa mungkin teman-teman ingat lagi ya. Jadi kenapa CV itu penting? Karena bisa memajukan kesempatan atau karir kita. Gimana caranya? Tahap pertama, knowing yourself. Yang kedua, research tentang pemberi beasiswa. Kesalahan CV yang sering terjadi, ada 10. Yang pertama, mencantumkan hal yang subjektif, memberikan penilaian subjektif terhadap skill yang dimiliki, memakai CV berwarna, menggunakan akronim yang tidak lazim, mencantumkan seluruh riwayat pendidikan, mencantumkan foto, menuliskan posisi tanpa menjelaskan capaian, tidak menjelaskan gap atau celah pada kegiatan CV, tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan menggunakan dua bahasa sekaligus. Yang terakhir yakni CV terlalu panjang. Lalu apa sih yang perlu dicantumkan? Yang pertama adalah info diri yang terdiri dari nama, kontak, alamat. Yang kedua latar belakang pendidikan. Yang ketiga pengalaman magang, kepemimpinan, organisasi, beserta kontribusinya. Yang keempat penghargaan yang relevan. Dan jangan lupa untuk di bold dan diurut dari terakhir yang dicapai gitu ya teman-teman. Oke, itu aja materi secara garis besar yang sudah disampaikan sama Kak Abi. Kami berterima kasih banyak kepada Kak Abi dan juga buat teman-teman nih yang mau jadi pemateri Barista di Cup berikutnya, boleh banget dong hubungi CP yang ada di poster kita. Nanti langsung aja kita follow up buat kedepannya gimana, karena kami akan melakukan Barista di Club ini berkala setiap minggunya. Itu aja dari kami. Selamat siang dan terima kasih. Have a nice day. Sama-sama, kembali kasih. Ikut lagi ya, Barista di Cup selanjutnya. Sukses semuanya. Semoga bermanfaat. Dipersilakan yang mau end call atau mau keluar. Halo teman-teman, thank you ya semuanya teman-teman penalaran. Yeay, sama-sama Kak Abi. Makasih juga Kak Abi. Kayaknya next time siapa ya yang pengen jadi pemateri? Theo kali ya. Theo mana nih, gak ada lagi orangnya. Kayaknya kita harus memikirkan sih, kira-kira besok tuh kita pengen ngundang siapa lagi. Oh iya, Intan jadi kan ya? Nah itu Kak. Iya jadi kok Kak. Udah. Jadi deh kayaknya. Oh dia udah oke tah? Iya, Gina udah pernah chat, Intan sanggup kok. Oke mantap. 2 kali nggak tuh? Intan jadi bahas apa deh? Intan belum tahu. Kayaknya masa beasiswa juga ya? Ntar aku tanyain lagi deh. Tapi nggak apa-apa sih, Faye. Kalau beasiswa lagi, tapi dengan pembahasan yang beda gitu. Misalnya mungkin dia pengen ngebahas dalam step wawancaranya kayak gimana. Dia setahu kan lolos di Tanoto Foundation juga ya, yang menurut itu oke banget gitu beasiswanya. Kan siapa tahu dia pengen sharing tentang wawancara kah atau hal-hal lain. Kalau aku kan fokusnya ke CV. Gitu sih, Faye. Oke. Gitu. Teman-teman pokoknya semuanya makasih banget ya udah kerjasama. Ya ampun, kalian tuh best lah, bener-bener. Kok kalian nggak ada apa? Enggak, aku nanya kok kalian nggak ada yang left. Kenapa, Angel? Jangan lupa daftar Leon teman-teman. Oh my god. Iya tadi aku udah nyinggung Leon kan ya.
Iya, thank you banget ya buat adlibs-nya itu sangat-sangat Iya cuy, tadi aku ngira ya kan, wah ini kayaknya cocok sih kalau kita singgung tentang Leon, aku singgung tentang Leon sih. Makanya pas tadi bilang pengalaman organisasi kayak, nah ini kan ada Leon teman-teman, ya udah ikutin aja, ini penting banget loh. Siapa tahu gitu kan dari sini kayak mereka sadar kok, wah Leon tuh penting, ternyata tuh kayak gitulah intinya. Ya, Amin. semangat. Thank you banget. Wow. Ini nggak di stop tah rekamannya. Iya loh, ya ampun. Salsa. Asli, untung kita nggak ngomongin hal yang enggak. Apa tuh yang enggak? Ngomongin orang gitu Enggak ya lah, kan. kita kan anak baik. Cuy, ini nggak di stop. Salsa. Salsa, oh my God. Kamu ketiduran, Sal? Crop aja kali ntar. Berhenti merekam.